Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Ahmad dan selainnya, "Muru sibyanakum, muru auladakum bis salati li sab'in, wadribuhum 'alaiha li 'ashar, wa farriqu bainahum fil madaji." Kata Rasulullah SAW, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Terkait dengan masalah pemukulan, ya, kapan seorang anak itu boleh untuk dipukul, bahkan wajib untuk dipukul ketika mereka tidak mengerjakan sholat. Berdasarkan hadis ini dan dalil-dalil yang lain, para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan bahwa seorang anak hanya boleh dipukul ketika tidak mengerjakan sholat jika terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, harus genap berusia 10 tahun. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Jadi harus genap 10 tahun, bukan 9 tahun berjalan ke tahun ke-10. Enggak. Jadi harus genap berumur 10 tahun. Sebelum genap berumur 10 tahun, maka dilarang memukul anak karena dia meninggalkan sholat. Kemudian syarat yang kedua adalah pukulan tersebut bermanfaat. Dalam artian, anak ini kalau tidak dipukul tidak sholat. Kalau dipukul sholat, berarti pukulan ketika itu ada manfaatnya, maka ketika itulah dia dipukul. Kalau ada anak dia tidak dipukul tidak sholat, dipukul pun tetap tidak sholat, maka tidak boleh dipukul, karena berarti pukulannya tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, dia tetap tidak sholat. Kemudian syarat yang ketiga, bahwa pukulannya tidak boleh mencederai, ya, memberikan bekas, memar dan semacamnya. Sebagian fuqaha mengatakan seperti misalnya dipukul dengan sebatang siwak, ya, kalau mungkin sekarang pulpen atau yang semacamnya, atau ujung kain, atau misalnya ujung kain dipukul seperti ini, ya. Jadi bukan pukulan yang mencederai atau memberikan, ya, mematahkan tulang dan semacamnya, bukan pukulan yang keras, ya. Kalau misalnya ada anak yang dipukul biasa tidak sholat, kalau dipukul sampai berbekas baru sholat, maka tidak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul. Kalau nanti dia sholat, kalau pukulannya mubarrih, pukulannya membekas dan seterusnya, apalagi lebih parah daripada itu, maka ketika itu tidak boleh dipukul. Tidak boleh dipukul. Kemudian syarat yang keempat adalah tidak boleh pukulannya mencapai hukum had paling minimal. Hukum had paling minimal dalam Islam itu 40 pukulan sebagaimana yang diberikan kepada para peminum khamar. Maka tidak boleh pukulan kepada anak itu sampai 40 kali. Nah, kemudian yang kelima, syarat yang kelima adalah tidak boleh lahir mudarat yang lebih besar dibandingkan dia tidak sholat. Ya, kalau dia dipukul lantas lahir mudarat yang lebih besar, maka haram dipukul. Ya, karena bagaimanapun juga anak selama belum balik, sholat nggak wajib bagi dia. Ya, 10 tahun ketika dia belum balik, maka sholat tidak wajib bagi dia. Ketika dipukul, lantas melahirkan mafsadat, ya, walaupun tujuan kita agar dia sholat, tapi mafsadat yang lahir lebih besar, maka hukumnya haram. Misalnya jika dipukul dia kabur dari rumah. Kabur dari rumah jelas lebih berat lagi. Kalau dia tidak sholat tapi masih di rumah, masih bisa diawasin, dinasihatin, dan seterusnya. Atau misalnya kalau dipukul dia melapor ke petugas, ya, pelanggaran terhadap hak anak-anak, misalnya orang tuanya dapat hukuman atau yang semacamnya, ini semua termasuk mudarat yang lebih besar, ya. Maka nanti terpenuhi 5 syarat ini, baru orang tua wajib untuk memukul si anak. Wajib bagi orang tua untuk memukul si anak dengan 5 aturan yang disebutkan tadi. Ini berlaku bagi orang tua kepada anak, atau misalnya wali kepada anaknya, ya. Adapun kalau dia ingin memukul anak orang lain, misalnya seorang guru memukul muridnya, atau seorang ustadz memukul santrinya, ya, maka selain 5 ini pada usia ini, ya, gara-gara sholat dan dia sudah berumur 10 tahun, maka selain 5 syarat tadi terpenuhi, harus ditambahkan satu syarat, yaitu harus ada izin dari walinya. Harus ada izin dari orang tua atau walinya. Kapan dia memukul tanpa izin, kemudian terjadi sesuatu, maka dia wajib untuk ganti rugi. Yani dia yang wajib menanggung semuanya, si guru atau pengajar ini. Ya, wallahu alam bisawab. Kemudian di sini menunjukkan kepada kita bahwa hukum asal memukul anak itu hal yang dilarang, hal yang diharamkan. Ya. Dan satu-satunya yang mengalahkan
urgensi ataupun pengharaman memukul anak adalah ketika itu berkenaan dengan masalah sholat. Itu pun kalau terpenuhi syarat-syarat ini. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka dibiarkan. Ya, jangan dipukul. Walaupun konsekuensinya dia tidak sholat, karena memang pada dasarnya sholat nggak wajib bagi anak yang belum balik. Nah, ini pelajaran yang penting terkait dengan masalah kapan anak bisa dipukul. Iya nih, kalau untuk masalah sholat saja harus terpenuhi syarat-syarat semacam ini baru boleh dipukul, apalagi masalah-masalah yang urgensinya kurang dari sholat, apalagi cuman masalah sekolah atau yang semacamnya ya. Tidak dipukul karena tidak sekolah, ya dipukul karena tidak membaca Al-Quran, ya dipukul karena tidak menghafal. Ini semua tentunya ketika dipukul kurang dari ketika dipukul dan tidak memenuhi syarat, maka tidak diragukan menyelisihi petunjuk nabawi, hanya akan melahirkan mudarat, ya bukan maslahat, walaupun disangka akan lahir maslahat. Ya wallahu taala alam bisawab.